Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayahnya lah kami dapat melakukan presentasi secara online. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang terkait perubahan dan pembaruan pada pendidikan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7, yakni Amelia Syamsuddin sebagai pemateri, Laude Lisbar sebagai pemateri, Salomo Beni Junian sebagai pemateri, Diva Nurul Azila sebagai pemateri, Muhammad Rida Darwis sebagai pemateri, dan saya sendiri Muhammad Abi Fatur Rahman selaku moderator pada presentasi kali ini. Langsung saja kita masuk pada inti pembahasan, yakni perubahan dan pembaruan pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran. Pendidikan itu sendiri kita telah terapkan dari sejak lama, sehingga sudah terdapat pembaruan atau inovasi yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pembaruan dan model inovasi pendidikan yang akan dibawakan oleh Saudara Laude Lisbar. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Lisbar. Oke, jadi materi pertama yang akan saya bawakan yaitu pengertian dari pembaruan pendidikan. Oke, jadi kata pembaruan itu biasa dikenal juga dengan istilah inovasi, yang berarti menunjukkan sesuatu yang baru dalam organisasi maupun kehidupan manusia. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pembaruan pendidikan atau inovasi pendidikan adalah ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang ataupun sekelompok orang, dalam hal ini masyarakat, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu model inovasi pendidikan. Jadi secara umum terdapat dua model inovasi pendidikan yang baru. Yang pertama itu ada top down model dan yang kedua ada bottom up model. Nah, top down model sendiri merupakan model inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu dari berbagai pimpinan atau atasan dan kemudian diterapkan kepada bawahan. Sebagai contoh yaitu model inovasi pendidikan yang diterapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama ini. Nah, yang kedua ada bottom up model, itu pengertiannya yaitu model inovasi pendidikan yang bersumber atau hasil ciptaan dari bawah dan kemudian diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu proses penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Baik, sekian dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi pertama. Selanjutnya kami beranjak ke materi kedua, yaitu inovasi pendidikan di Indonesia, yang akan dibawakan oleh Saudara Salomo Beni Junian. Kepadanya kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Salomo Beni Junian dari kelompok 7 ingin melanjutkan materi tentang inovasi pendidikan di Indonesia. Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan. Inovasi dalam aspek tujuan pendidikan dimulai pada tahun 1970 dan dikenal sebagai tujuan instruksional TIK. Semula inovasi tentang TIK berlangsung lambat karena umumnya guru belum dapat membiasakan diri menjabarkan TIK. Inovasi pada aspek struktur pendidikan melibatkan cara penyusunan sekolah dan kelompok serta ruangan kelas agar menjadi lebih bergengsi dan memudahkan pembelajaran siswa. Yang kedua, struktur pendidikan dan pengajaran. Inovasi pada aspek struktur pendidikan melibatkan cara penyusunan sekolah dan kelompok serta ruangan kelas agar menjadi lebih bergengsi. Sasaran yang dimaksud di sini adalah
komponen apa saja dalam bidang pendidikan yang dapat menciptakan inovasi. Yang ketiga, metode kurikulum dan pelajaran. Inovasi materi ini yaitu meliputi inovasi pendidikan yang disajikan, contohnya bagaimana meningkatkan mutu proses belajar dan bagaimana menerapkan muatan lokal dari kurikulum nasional. 4. Perubahan terhadap aspek pendidikan dan proses. Perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses yang meliputi penggunaan metode ini dan multimedia dalam kegiatan belajar. Penggunaan kombinasi metode atau media dilakukan oleh guru pada saat proses berlangsung diharapkan dapat memberikan hasil yang efektif. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi kedua. Langsung saja kita beranjak ke materi ketiga, pendorong dan faktor pembaruan pendidikan, yang akan dibawakan oleh saudara Rida Darwis. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendorong pembaruan pendidikan. Faktor yang mendorong munculnya inovasi yaitu karena adanya permasalahan yang harus diatasi, dan upaya mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melalui inovasi atau yang seringkali kita sebut dengan istilah pembaruan. Kemudian, faktor pendorong pembaruan pendidikan, Rosenblum dan Lewis mengemukakan alasan perlunya inovasi atau pembaruan dalam pendidikan. Ada 4 poin. Yang pertama, keberadaan para pendaftar. Kemudian, perubahan yang cepat dalam teknologi dan pengetahuan tentang proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, keberlangsungan ekspansi dari peranan sekolah ke dalam era baru. Dan yang terakhir, perubahan dalam kebudayaan masyarakat tentang komunitas lokal dan komunitas lebih luas secara berkelanjutan merasuki sekolah untuk melakukan inovasi. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi ketiga. Kita beralih ke materi 4, pendidikan dan kendala, yang akan dibawakan oleh Diva Nurul Azila. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang pendekatan dan kendala. Yang pertama adalah pendekatan. Untuk strategi pendekatan ini ada Shin dan Benne tahun 1970 yang menyarankan 3 jenis strategi inovasi. Yang pertama adalah coercive atau strategi pemaksaan. Strategi pemaksaan ini yang berdasarkan kekuasaan yang merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah itu sendiri. Strategi ini juga cenderung memaksa kehendak, ide, dan pikiran sang pihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya di mana inovasi itu akan dilaksanakannya. Dan yang kedua adalah rational empirical atau empirik rasional. Empirik rasional ini adalah asumsi dasar dalam strategi ini bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam kaitan dengan ini, keberadaan inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik, valid, untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Dan di samping itu, strategi ini juga didasarkan atas pandangan yang optimistik seperti apa yang dikatakan oleh Benne dan Shin yang dikutip dari Wijaya DKK tahun 1991. Dan yang terakhir adalah normatif reedukatif atau pendidikan yang berulang secara normatif. Dalam pendidikan, sebuah strategi bila menekankan pada pemahaman, pelaksanaan, dan penerima inovasi, maka pelaksanaan inovasi dapat dilakukan berulang kali. Misalnya dalam pelaksanaan perbaikan sistem belajar mengajar di sekolah, para guru sebagai pelaksanaan inovasi berulang kali melakukan perubahan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Dan kecenderungan pelaksanaan model yang demikian
sebagian agaknya lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan dengan hasil dari perubahan itu sendiri. Ya, dan selanjutnya adalah kendala. Di bagian B adalah kendala yang muncul pada saat diperkenalkannya sebuah inovasi baru dalam pendidikan, yaitu pada saat diperkenalkan atau bahkan selama pelaksanaan banyak mendapat atau bahkan mendapat penolakan restanse. Bukan hanya dari pelaksanaan inovasi itu sendiri di sekolah, tetapi juga para pemerhati dan administrator di Kanwil dan Kandep. Model inovasi seperti yang diuraikan di atas lazimnya disebut dengan model top-down innovation. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kali ini kita sampai ke materi terakhir, yakni perkembangan dan contoh yang akan dibawakan oleh saudari Amelia Syamsuddin. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan inovasi dalam pendidikan di Indonesia. Perkembangan inovasi dalam pendidikan di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, pemerataan kesempatan belajar untuk menanggulangi jumlah usia sekolah yang cukup banyak di Indonesia. Pemerintah menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak usia sekolah, salah satunya adalah didirikannya SD Pamong, SMP terbuka, dan universitas terbuka. Yang kedua, kualitas pendidikan untuk menanggulangi kurangnya jumlah guru dengan diiringi merosotnya mutu pendidikan. Pemerintah dalam hal ini meningkatkan mutu pendidikan, misalnya penataran guru melalui radio dan modul. Yang ketiga, penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan dana dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicari sistem pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien, diantaranya dengan memanfaatkan lembaga kerja siswa dan media kit IPA. Selanjutnya yaitu contoh perkembangan inovasi di bidang pendidikan. Universitas terbuka menyelenggarakan program penyetaraan D2 guru SD yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi guru kelas dan guru penjaskes. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui program pendidikan jarak jauh dengan bahan belajar utama yaitu bahan cetak atau modul, ditunjang dengan program kaset audio, radio, dan televisi. Mahasiswa dapat belajar tanpa meninggalkan tugas dan mahasiswa dapat berinteraksi dengan pengajar melalui media interaktif. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait perubahan dan pembaruan pendidikan. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga kami sebagai pelaku dapat relate terhadap pendidikan tersebut. Saya harap pendidikan di Indonesia akan terus berkembang dan terus menjadi lebih baik guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan generasi-generasi gemilang di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok 7. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.